Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Jiretno dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Senin 3 Maret 2025. Beragam informasi terupdate telah kami sajikan dalam edisi hari ini dan juga edisi setiap harinya, dan beberapa diantaranya akan kami ulas juga kami sampaikan pada tayangan berikut ini. Untuk informasi utama kita sudah hadir informasi mengenai harga cabai rawit yang naik tajam nih Tribuners, dan hal ini terjadi tepat di beberapa hari waktu lalu dan masih berlangsung juga sampai saat ini, di mana gubernur imbau bupati atau juga wali kota untuk operasi pasar, dan untuk Bulog sendiri klaim stok beras aman hingga Lebaran. Nah, menyambung dengan headline kita pada siang hari ini, di mana harga cabai rawit di sejumlah pasar di Sulsel mengalami kontraksi yang cukup tinggi. Jika sebelumnya dijual dengan harga Rp49.000 per kilogramnya, kini menjadi Rp75.000 per kilogram. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi tepat di momen Ramadan 1446 Hijriah. Menghadapi situasi itu, maka Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memerintahkan kepada seluruh bupati dan wali kota di Sulsel segera melakukan operasi pasar. Hal itu disampaikan Andi Sudirman saat memantau harga pangan di Pasar Terong, Kota Makassar akhir pekan lalu. Kemudian ini adalah kali pertama Andi Sudirman turun ke pasar pasca dilantik sebagai Gubernur Sulsel oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta kemarin. Saat berkunjung ke Pasar Terong, Andi Sudirman didampingi Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusti dan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Menurut Andi Sudirman, pemantauan harga pangan disebutnya sangat penting di momen ini. Terlebih pekan awal masuknya Hari Besar Keagamaan atau HBK Ramadan 1446 Hijriah atau 2025 Masehi, dikatakan bahwa cabai ini konsentrasi memang kita monitor per hari. Lanjutnya, kemudian dirinya yakin bahwa pasca retret kekompakan kepala daerah di Sulsel terjaga dengan baik. Untuk itu dirinya meminta seluruh kepala daerah kompak melakukan operasi pasar. Nah, sementara itu terkait ketersediaan beras, Andi Sudirman optimistis kebutuhan di Sulsel mencukupi selama Ramadan. Apalagi saat ini sejumlah lahan pertanian di Sulsel sudah memasuki musim panen raya. Kemudian di awal Ramadan ini, Bulog sudah memastikan ketersediaan beras mencukupi untuk warga Makassar. Stok beras Bulog Makassar ini sudah bisa mencukupi kebutuhan masyarakat hingga beberapa bulan ke depan. Serapan beras Bulog pun masih bisa bertambah. Pasalnya, petani di daerah juga akan memasuki masa panen. Sementara itu, ketersediaan komoditi lainnya juga dipastikan tercukupi selama bulan Ramadan. Andi Sudirman tersendiri optimis ketersediaan beras di Sulsel mencukupi selama Ramadan hingga Lebaran Idul Fitri nantinya, di mana masa panen nanti keputusan Badan Pangan nomor 2 tahun 2025 sudah diterapkan, di mana keputusan ini tentang perubahan atas harga pembelian pemerintah dan rafaksi harga gabah dan juga beras, di mana mulai 15 Januari 2025 kemarin ada kenaikan HPP Bulog terhadap produksi beras petani. Kedua, GKP di penggilingan sebesar Rp6.700 per kilogram dengan kualitas kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%. Lalu pada intinya dikatakan bahwa dengan kualitas derajat soso minimal 100%, kadar air maksimal 14%, butir pata maksimal 25% dan butir menir maksimal 2%, dikatakan bahwa pokoknya ketersediaan untuk beras, komoditi beras di Sulsel itu akan mencukupi hingga masa atau momen Idul Fitri nantinya. Lanjut lagi masih di halaman pertama, kita menampilkan grafis di mana ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan. Cabai makin pedas nih, dengan judul yang kami tampilkan ini, cabai makin pedas Tribuners. Di mana ada Palopo, kemudian Sinjai, Luwu, Cineponto, Goa, kemudian Baru, Maros, Makassar, dan juga Bone. Di mana beberapa daerah ini semuanya mengalami kenaikan harga ya. Bisa Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini, bisa dibantu scroll. Seperti di Enrekan sendiri dari Rp35.000 menjadi Rp50.000 per kilonya. Di Bone sendiri
60.000 dan terus naik hingga Rp70.000. Makassar dari Rp60.000 sampai Rp75.000 per kilogramnya. Rata-ratanya ini ada kenaikan hingga Rp75.000 bahkan per hari ini maksud saya informasi terbaru ada komoditi cabai yang terjual di pasaran dibeli dengan harga Rp80.000 per kilogramnya. Bukan hanya komoditi cabai saja, bahkan ayam potong diprediksi anjlok. Informasi terbaru lagi, di mana 3 hari Ramadan harga daging ayam fluktuatif. Data dihimpun, harga rata-rata daging ayam mencapai Rp29.000 per kilogram. Harganya naik tipis dibanding pekan lalu. Nah, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel, Nirlina Saking, menyebut harga ayam di awal Ramadan memang umumnya meningkat, di mana mengingat mekanisme pasar menyambut hari besar keagamaan umumnya mempengaruhi harga komoditas. Lebih lanjut lagi bahwa pasca Lebaran nanti Idul Fitri, harga ayam diprediksi juga akan anjlok. Kondisi ini terjadi dengan permintaan yang semakin menurun. Lalu dua pekan setelah Lebaran, diprediksi kembali ada kenaikan harga ayam meski permintaan stagnan. Nurlina mengakui secara stok daging ayam ras di Sulsel sendiri cukup aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi ini setara dengan komoditi beras yang dikatakan masih cukup untuk masyarakat Sulawesi Selatan secara keseluruhan. Di samping itu ada informasi juga Juku Eja yang kini melaju, di mana PSM Makassar berhasil membungkam tuan rumah Madura United di Stadion Gelora Bangkalan, Madura dengan skor 1-3 di pekan ke-25 Liga 1 2024-2025 pada Minggu kemarin. Kemenangan ini membawa Juku Eja naik melaju, dan tentunya lebih lanjutnya lagi bisa diupdate juga di website Tribun Timur. Ada fitur spesial sendiri untuk Tribun PSM dan bisa Anda saksikan untuk informasi lebih update-nya. Dari informasi PSM Makassar yang juga memenangkan poin atau skor 1-3, yakni diungguli oleh PSM dengan poin 3 melawan Madura United di hari kemarin, ada informasi mengontrol tabungan sosial. Ini dalam rangka merawat kemabruran puasa di hari atau di sesi ketiga hari ini. Dikatakan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA, selaku Menteri Agama Republik Indonesia, untuk melestarikan kemabruran puasa Ramadan maupun ubudiyah Ramadan lainnya, diperlukan suasana batin untuk tetap memelihara tabungan sosial atau social saving yang selama ini dilakukan seperti bersedekah, berjariah, dan berinfak, dan berbagai hal yang bisa menyenangkan dan memberdayakan umat dan masyarakat. Sebagai layaknya sebuah rekening tabungan sosial, ada kalanya kita menyimpan dan ada kalanya kita menarik. Jika kita banyak menyetor ke dalam RTS atau disingkat dengan rekening tabungan sosial, maka sudah barang tentu akan memberikan efek positif ke dalam pikiran dan suasana batin kita. Sebaliknya, jika RTS tidak pernah bertambah, bahkan terus ditarik hingga yang muncul saldo minus, maka sudah barang tentu akan memberikan efek negatif ke dalam pikiran dan suasana batin kita. Nah, wujud penyetoran RTS bisa dalam bentuk menjalankan ibadah khusus, seperti menjalankan fungsi-fungsi kehambaan seperti salat, berzikir, berpuasa, mengeluarkan zakat, dan melaksanakan haji, tadarusan, mengikuti pengajian, dan lain sebagainya. Bisa juga dalam bentuk menjalankan ibadah-ibadah sosial, seperti menjalankan fungsi-fungsi kekhalifaan, seperti melestarikan lingkungan hidup, membantu fakir miskin, membersihkan fasilitas umum, berkata jujur, dan lain sebagainya. Banyak ayat yang mengimbau agar manusia mengoptimalkan penyetoran RTS, antara lain dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Dikatakan juga barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat cara pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Itu ada sentilan sedikit mungkin di bulan Ramadan ini masih dalam suasana
bulan Ramadan, kemudian merupakan hari puasa ketiga ya. Tribuners mungkin bisa juga mendapat pencerahan dari yang disampaikan oleh Menteri Agama kita. Ada juga berempati cinta dikatakan oleh Imam Besar Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Yusuf, yakni Muammar Bakri. Orang-orang yang termasuk kekasih Allah di bumi adalah orang-orang miskin. Riwayat dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya makhluk yang dikasihi oleh Allah Ta'ala ialah orang yang fakir miskin. Catatan yang paling penting menyikapi hadis itu bahwa Islam tidak menganjurkan manusia menjadi miskin agar menjadi kekasih Tuhan. Islam malah menyebutkan bahwa kefakiran nyaris mengarah kepada kekufuran, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Orang yang sering meminta-minta dibangkitkan di akhirat dalam keadaan wajah dan tulang tanpa daging di pipinya. Hanya orang kaya yang bisa mengeluarkan zakat sebagai rukun Islam dan seterusnya sebagai ungkapan bahwa Islam menginginkan manusia menjadi kaya. Namun demikian adalah sunatullah dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Kemiskinan adalah fenomena yang sangat faktual terjadi. Dalam banyak faktor orang bisa menjadi miskin, hidup tak berdaya dan mungkin sangat membutuhkan belas kasihan dari orang lain. Dalam kondisi seperti ini Tuhan menitipkan rasa cintanya kepada orang-orang berempati terhadap orang miskin yang membutuhkan bantuan. Mereka melakukannya bukan untuk memperoleh balasan, sanjungan, dan ucapan terima kasih, tetapi dilakukan secara tulus. Dan yang terakhir dari halaman utama kita, informasi gebrakan sang pemimpin, yakni komitmen API untuk Makassar. Dan untuk lebih lengkapnya, Tribuners bisa saksikan di kanal YouTube Tribun Timur dengan bagaimana melihat keberlanjutan dari bincang-bincang singkat yang sempat terjadi terlaksana beberapa waktu lalu bersama Munafri Arifuddin selaku Wali Kota Makassar terpilih dan saat ini sudah menjabat sebagai Wali Kota Makassar. Lanjut lagi Tribuners dari halaman utama kita beranjak ke halaman 3. Di mana halaman 3 ini adalah rubrik Tribun Ramadan khusus untuk atau juga khusus spesial Ramadan. Masjid 99 Kubah Kota Makassar, spot ngabuburit seru. Pastinya Tribuners sudah tidak asing lagi dengan ikon Kota Makassar, yakni salah satunya adalah Masjid 99 Kubah di Kota Makassar. Nah, masjid yang didominasi warna merah, jingga, dan kuning jadi tempat wisata religi. Pada Sabtu kemarin, tepatnya di sore hari, suasana masjid cukup ramai. Banyak warga baik dari Makassar maupun luar Makassar datang mengisi waktu ngabuburitnya. Nah, para warga ini datang melihat kemegahan dan keindahan masjid yang dikelilingi 99 kubah ini. Jumlah 99 kubah ini tak lain merupakan 99 nama dari Allah yang disebut Asmaul Husna. Warga pun banyak mengabadikan momen dengan berfoto dengan latar belakang masjid 99 kubah. Ada juga informasi menikmati kambing guling hingga seblak Tribuners. Ini bisa Anda dapatkan atau juga rasakan dalam program Ramadan Iftar Treasure of Ramadan di Swiss Bell in Panakukang, Kota Makassar. Dan menariknya lagi bahwa jika paket yang dipesan sebanyak 10 paket, maka akan gratis 1 paket lagi. Jadi kalau ada yang pesan untuk 20 orang, tentu akan plus untuk 2 orang. Begitu seterusnya, ujar marketing eksekutif Swiss Bell in Panakukang, Kota Makassar. Tak hanya itu, ada juga diskon 10% untuk member yang bisa didapati di resepsionis. Dari halaman 3, kita beranjak lagi ke halaman berikutnya, yang merupakan rubrik Kota Makassar, Tribuners. Rubrik Kota Makassar ini, di edisi hari ini ada informasi terbaru mengenai Pemkot yang menyiapkan GPM dan operasi pasar. Ini juga sejalan dengan yang kami sampaikan tadi di awal. Ada informasi yang disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan yang langsung mengutus para kepala daerah untuk melakukan operasi pasar. Ya, dikatakan langsung oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar, jadi kita memberikan subsidi kepada warga kurang mampu atau berpenghasilan rendah untuk diberikan kemudahan dalam memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau.
Ya, masih sejalan dengan informasi utama kita, sejumlah komoditas di pasar tradisional mengalami kenaikan harga di bulan puasa. Cabai menjadi salah satu komoditas yang paling signifikan kenaikannya. Untuk itu, pemerintah Kota Makassar akan melakukan sejumlah intervensi untuk mengatasi lonjakan harga tersebut. Dikatakan tadi oleh Kepala Dinas Perdagangan Disdak Kota Makassar, yakni Erlin Aresta. Pihaknya segera berkoordinasi dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, terkait hal ini. Dalam waktu dekat, Disdak akan melakukan operasi pasar di sejumlah titik di Kota Makassar. Selain itu, Disdak Makassar juga terus mengawasi distribusi, di mana tim pengendali inflasi daerah akan mengidentifikasi adanya masalah dalam proses distribusi pangan, termasuk koordinasi dan komunikasi efektif dengan distributor dan pengawasan terhadap gudang penyimpanan. Untuk itu, Arlin mengimbau kepada pelaku usaha untuk tidak menaikkan harga barang secara sepihak. Mereka juga diwanti-wanti untuk tidak melakukan penimbunan barang serta mempercepat distribusi barang sesuai ketentuannya. Sejalan dengan hal tersebut, disampaikan untuk para konsumen, tadi adalah penyampaian untuk para penjual ya, pihak penjual, pelaku usaha. Sementara untuk konsumen, Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar, Erlin Aresta, meyakinkan bahwa pemerintah akan menjaga harga komoditas. Begitu juga dengan pasokan di bulan Ramadan, masyarakat diharapkan tidak panic buying karena stok juga masih aman untuk disosal sendiri. Disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, yakni Alamsyah Sahabudin, katanya lonjakan harga memang kerap terjadi di bulan Ramadan atau menjelang hari besar keagamaan. Jika Disdak melakukan operasi pasar, maka Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah atau yang disingkat dengan GPM. Nah, GPM sendiri juga akan tersebar di berbagai titik di Kota Makassar dengan menawarkan pangan dengan harga yang terjangkau. Jadi, untuk masyarakat Kota Makassar khususnya, silakan menanti untuk 2 program yang akan terlaksana dalam waktu dekat ini, yakni ada operasi pasar dan juga GPM. Ada juga pasar murah yang mungkin akan dibahas dan juga diberlakukan dalam waktu dekat ini. Terakhir, dari halaman Kota Makassar ini, stok beras di Bulog cukup hingga Lebaran, di mana kami tampilkan juga lengkap dengan dokumentasi pada saat Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusti berdialog dengan pedagang saat meninjau stok bahan pangan di Pasar Terong, Makassar pada Sabtu kemarin. Peninjauan tersebut dalam rangka memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan saat bulan Ramadan. Ya, bisa Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini bagaimana hasil dokumentasi atas kunjungan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan pasca keduanya mengikuti retret di Magelang. Lebih lanjut lagi bahwa stok beras di Bulog ini akan cukup hingga Lebaran oleh pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Makassar, Karmila Hasmin Marunta, bahwa saat ini sudah memasuki bulan Ramadan, stok kita, dalam hal ini Bulog Makassar, aman di 20.000 ton, sehingga sangat aman. Stok beras Bulog Makassar ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga beberapa bulan ke depan. Bahkan, serapan beras Bulog pun masih bisa bertambah, mengingat petani di daerah juga akan segera memasuki masa panen. Nah, ketersediaan beras memang menjadi perhatian serius Gubernur Sulsel. Dirinya bahkan sudah turun langsung untuk mengecek ketersediaan beras di gudang Perum Bulog Sulselbar. Selain itu, Andi Sudirman juga mengecek kualitas beras karena selama Ramadan diprediksi konsumsi beras akan meningkat. Secara umum, stok beras di Sulsel melimpah dan tersebar di beberapa gudang penyimpanan. Stoknya pun lebih dari 200.000 ton, dan Andi Sudirman optimis ketersediaan beras di Sulsel mencukupi hingga Lebaran Idul Fitri. Apalagi saat ini sejumlah lahan pertanian di Sulsel sudah memasuki musim panen raya. Dan yang terakhir adalah informasi Basar Ramadan yang akan diselenggarakan 7 hingga 23 Maret 2025 Tribuners yang akan berlangsung di pelataran parkir Karebosi di Jalan Sudirman Kartini. Dan
Tentunya calling all for tenant juga untuk bisa bergabung bersama kami, di mana acara nantinya akan disupport by Bank Sulselbar, Bisnet, Indosat, dan juga Forisa. Untuk itu terima kasih Tribuners sudah menyaksikan program kita di hari ini, edisi Senin 3 Maret 2025. Tentunya beragam informasi terupdate akan kami sajikan juga melalui kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Untuk itu jangan lupa saksikan, dan untuk Tribuners yang berlangganan atau juga ingin berlangganan bersama kami dapat menghubungi kami di nomor 041181155500, juga menghubungi kami melalui hotline Tribun Family Card di nomor 081141455555. Saya Fiorina Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.